Nah, tadi kan gue bilang bahwa pi itu adalah rasio ataupun perbandingan antara keliling lingkaran terhadap diameter lingkaran. Nah, ini juga bisa menjadi acuan bahwa nilai pi itu ya sejalan dengan keliling dan juga diameter lingkarannya. Artinya gini, berapapun keliling dan diameternya atau sebesar apapun lingkarannya, rasionya akan tetap sama. Itulah ajaibnya nilai pi gitu ya. Jadi sebesar apapun lingkaran yang akan lu buat, itu kalau dibandingkan dengan panjang diameternya, itu nilai pi-nya selalu sama. 3,14. Ya, itu pun ada beberapa yang memang kalau kesalahan menghitung jadinya enggak 3,14 pas. Bisa juga nanti mendekatinya ya, entah 3,0 berapa gitu. Tapi intinya nilai rasio ataupun perbandingan antara keliling lingkaran dengan diameternya pasti sekitar segitu. Tidak mungkin tidak gitu ya. Nah, ini juga bisa menandakan bahwa garis diameter, ya, seandainya garis ini adalah garis yang lentur, bisa dibengkokkan, lalu kemudian garis diameter ini lu bengkokkan, lalu lu buat lingkaran, ya ini akan menjadi berapa kalinya. Misalkan satu diameter nih, ya, lu bikin lengkungan, ternyata masih kurang, bikin lagi dari sini, lengkungin lagi, 2 kali lengkungan, masih kurang, ambil lagi, lengkungin lagi. Oh, ternyata masih kurang. Ya, tapi ini nggak lebih panjang dari diameter, sedangkan lebih pendek. Berarti inilah yang 0,14 ini. Jadi 1, 2, 3 gitu. Nah, ini 0,14-nya gitu. Jadi pi adalah rasio dari keliling lingkaran dengan diameternya. Artinya gini, keliling lingkaran merupakan 31,4-nya diameter gitu aja. Atau ya itu 3,14 dikali diameternya. Itu dari mana? Dari rasio ataupun dari perbandingan keliling dan diameter tadi. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan si luas lingkarannya ini? Nah, menentukan luas lingkaran, gue butuh sedikit metode pendekatan. Artinya gini, ini tidak benar-benar pas. Ya, gue membutuhkan sedikit hampiran atau mendekati gitu ya. Jadi lingkaran itu gue buat menjadi apa? Menjadi banyak juring. Jadi lingkaran ini gue potong-potong ibarat pizza ya. Ini gue potong-potong menjadi ada 16 juring. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 16. Ya, ada 16 juring. 16 juring lingkaran ini gue potong-potong lalu gue susun membentuk sebuah segitiga besar seperti ini. Ya. Lalu gue buat segitiga besar seperti ini. Nah, ini pun ya namanya juga mendekati gitu kan. Jadi nggak benar-benar pas. Jadi yang namanya juring itu kan pasti ada lengkungannya kan. Nah, lengkungan ini gue abaikan sehingga gue anggap benar-benar bahwa ini segitiga tuh lurus gitu. Ya, jadi segitiga sama kaki yang lurus. Nah, tinggi segitiganya berapa? Tinggi segitiganya itu adalah 4R. 4R itu berarti 4 kalinya jari-jari. Kenapa? Karena satu segitiga ini kan satu jari-jari. Nah, sedangkan ke bawah itu ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 jari-jari. Nah, untuk alasnya bagaimana? Nah, kan tadi total potongan dari juring itu ada 16 juring. Nah, begitu juga berarti ada berapa? Ada 16 Ada 16 panjang busur juga gitu kan. Jadi kalau juringnya ada 16, maka panjang busurnya juga ada 16. Gitu. Ya, maka 16 itu kan berarti satu keliling lingkaran full.
Nah, berarti kalau misalkan di bawah ini cuman ada 1, 2, 3, 4, ya berarti ini merupakan apa? Seperempatnya dari keliling gitu. Jadi kalau satu lingkaran full itu ada 16 ya, 16 keliling 16 panjang busur, yang mana 16 panjang busur itu merupakan satu keliling lingkaran. Maka kalau 4 ya berarti seperempat dari keliling lingkaran gitu. Nah, sekarang kita tentukan berapa luas segitiganya. Ya, kemarin kan gue udah sampaikan bahwa luas segitiga itu baik yang siku-siku sama kaki sama sisi itu punya rumus yang sama. Yaitu apa? Setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, kita substitusi di sini. Alasnya berapa? Alasnya adalah seperempat dari keliling. Seperempat dari keliling. Tingginya adalah 4R. Nah, sekarang kita kalikan di sini. Setengah dikali seperempat. Ya, K-nya kita substitusi rumus dari keliling lingkaran, yaitu pi kali D. Gitu ya. Pi dikali D dikali 4R gitu. Nah, kemudian kita substitusi lagi. Apalagi B yang harus disubstitusi? D atau diameter itu merupakan 2 kalinya jari-jari kan, tadi gue sampaikan 2R, jadi di sini 4R. Nah, setengah dikali seperempat berapa? 1/8. Nah, jadi 1/8 dikali dengan 2R dikali 4R, ini 8R. Nah, ini dulu ya. Ya udah nggak apa-apa, 8R kuadrat gitu kan. 2R dikali 4R jadi 8R kuadrat. Dikali berapa? Dikali pi. Gitu. Nah, 1/8 dikali 8, 1. Sehingga hasilnya adalah pi R kuadrat. Sehingga luas segitiga ini adalah pi R kuadrat. Nah, luas segitiga ini kan tadi lingkaran yang dipotong-potong kan. Jadi bisa aja kita bilang bahwa ini merupakan sama dengan luas lingkaran, yaitu pi R kuadrat. Ya, inilah luas lingkarannya, yaitu pi R kuadrat. Nah, sekarang balik lagi ke persoalan panjang busur dan juring. Nah, gue akan copy ini ya. Kita balik ke persoalan panjang busur dan juring. Salah. Tadi perasaan udah gue copy deh. Nah, oke, gue copy ya. Nah, ini ya, tadi kan apa? Ya, AOB itu merupakan sebuah juring atau bagian dari lingkaran. Nah, kalau satu lingkaran full ini rumusnya adalah pi R kuadrat, ya rumus luasnya adalah pi R kuadrat, satu lingkaran full ini, maka kalau cuman sebagiannya aja atau AOB itu berapa? Ya udah, berarti tinggal dikali dengan apa? Tinggal dikali dengan dia itu rasio sudutnya berapa? Dari alfa terhadap satu lingkaran full, yaitu 360 derajat. Jadi luas juring dari AOB itu adalah alfa per 360 derajat dikali dengan luas lingkaran, yaitu apa? Pi R kuadrat. Ya. Kenapa kok begini, kok bisa ada alfa per 360 derajat? Ya kan tadi logikanya adalah kalau satu lingkaran full aja pi R kuadrat, ya udah berarti kalau cuma sebagian ya lu hitung berdasarkan perbandingan sudutnya aja, sudutnya dia berapa dibandingkan dengan satu lingkaran full. Atau logikanya juga sama seperti ketika lu mau mencari luas sepotong pizza yang potongannya seperti ini. Nah, ini tanpa lu hitung dengan sudut pun lu udah tahu bahwa ini tuh seperempat lingkaran. Kalau mau nyari luas ini ya berarti seperempat dikali dengan luas lingkarannya. Tapi dari mana seperempat ini didapat? Didapat dari
sudutnya 90 derajat, satu lingkaran full itu 360. Kalau pecahan ini disederhanakan jadinya 1/4 gitu ya. Sama, makanya ini gue pakai simbol alfa ini biar lebih universal aja. Kenapa? Karena nggak semua juring sudutnya 90 derajat gitu. Nah sekarang untuk panjang busur gimana? Ya panjang busur AB. Kan satu lingkaran full itu disebut sebagai keliling. Nah maka kalau cuma dari A sampai B panjang busur ya udah berarti dia sebagian dari keliling gitu. Jadi panjang busur dari AB itu sebagian dari keliling. Sebagiannya diukur dari apa ya? Lagi-lagi dari sudutnya dia gitu ya, sudutnya gitu. Sudutnya kan alfa. Satu lingkaran itu 360 derajat. Nah, satu lingkaran itu kelilingnya ya udah berarti dikali keliling. Itu berapa? Bisa 2πr atau bisa juga pakai pi kali d. Bebas aja ya. Tergantung yang diketahui nanti di soal seperti apa. Oke, semoga bisa dipahami.